Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Teori Pembelajaran, Ibu Dr. Siti Komaria MPD. Di sini saya Siti Nur Hamidah, mahasiswa Pasca Sarjana Institut Madani Nusantara semester 2 angkatan 11. Saya akan mempresentasikan mini research yang berjudul Metode Project Based Learning dalam meningkatkan kemandirian siswa di SMP Azzainiyah. Untuk latar belakang masalahnya yaitu mengambil dari kemajuan teknologi ialah pisau yang bermata dua. Jika dimanfaatkan dengan baik, akan sangat membantu dalam perkembangan dunia. Begitupun dalam metode pembelajaran. Untuk rumusan masalahnya ada 5. Yang pertama, bagaimana konsep metode project learning dalam meningkatkan kemandirian siswa di SMP Azzainiyah. 2. Bagaimana implementasi metode project learning dalam meningkatkan kemandirian siswa di SMP Azzainiyah. 3. Bagaimana hasil dari metode project learning dalam meningkatkan kemandirian siswa. Yang keempat, apa kelebihan dan kekurangan metode project learning dalam meningkatkan kemandirian siswa di SMP Azzainiyah. Yang terakhir, pada metode apa saja metode project learning dapat meningkatkan kemandirian siswa di SMP Azzainiyah. Selanjutnya, tujuan penelitiannya pun ada 5. Yang pertama, untuk mengetahui konsep metode project learning dalam meningkatkan kemandirian siswa. Yang kedua, untuk mengetahui implementasi project learning dalam meningkatkan kemandirian siswa model pembelajaran project learning. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu hasil penelitian ini bisa menjadi contoh bagi peneliti sejenis. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi guru di tempat tersebut. Masuk ke dalam pengertian metode project-based learning. Project-based learning adalah model pembelajaran yang didasarkan pada proyek, di mana siswa dihadapkan dengan masalah yang ada di dunia nyata, yang dianggap bermakna, kemudian bertindak secara kolaboratif untuk menciptakan solusi dari masalah tersebut. Selanjutnya, prinsip-prinsip model pembelajaran project-based learning atau biasa dibilang PJBL. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik yang melibatkan tugas-tugas pada kehidupan nyata untuk memperkaya pembelajaran. 2. Tugas proyek menanamkan pada kegiatan penelitian berdasarkan suatu tema atau topik yang telah ditentukan dalam pembelajaran. Yang kedua, penyelidikan atau eksperimen dilakukan secara autentik dengan menghasilkan produk nyata yang telah dianalisis dan dikembangkan berdasarkan tema atau topik yang disusun. Yang keempat, kurikulum project-based learning tidak seperti pada kurikulum tradisional karena memerlukan strategi sasaran di mana proyek sebagai pusat. Selanjutnya, responsibility PJBL menekankan dan answerability pada peserta didik ke diri panutannya. Selanjutnya, realisme kegiatan peserta didik difokuskan pada pekerjaan yang serupa dengan situasi yang sebenarnya. Aktivitas ini mengintegrasikan tugas autentik dan menghasilkan sikap profesional. Untuk karakteristik model pembelajaran project-based learning. Yang pertama, peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. 2. Adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Selanjutnya, peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. Yang kelima, proses evaluasi dijalankan secara kontinu. Selanjutnya, peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan.
Selanjutnya, produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif. Situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Manfaat dari model pembelajaran project-based learning. Yang pertama, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. Dua, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah. Tiga, membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah yang kompleks dengan hasil berupa produk nyata, berupa barang atau jasa. Yang keempat, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber atau bahan atau alat dalam menyelesaikan tugas. Yang kelima, meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya pada metode project-based learning yang bersifat kelompok. Selanjutnya, peserta didik membuat keputusan dan membuat kerangka kerja. Terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan. Selanjutnya, peserta didik merancang proses untuk mendapatkan hasil. Peserta didik melakukan evaluasi secara kontinu. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan project-based learning. Untuk kelebihannya, yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. Dua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Tiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem kompleks. Empat, meningkatkan kolaborasi. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Sedangkan untuk kekurangannya, yaitu pertama, memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Dua, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Tiga, banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Selanjutnya, banyaknya peralatan yang harus disediakan. Untuk langkah-langkah model pembelajaran project-based learning, yaitu menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. Tahap ini sebagai langkah awal munculnya dari fenomena yang ada. Dua, mendesain perencanaan proyek berdasarkan langkah nyata menjawab pertanyaan yang ada. Disusunlah suatu perencanaan proyek, bisa melalui percobaan. Tiga, menyusun jadwal sebagai langkah nyata dari sebuah proyek. Selanjutnya, memonitor kegiatan dan perkembangan proyek tersebut. Untuk metode penelitian, di sini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Prosedur analisis data. Yang pertama, reduksi data. Yang kedua, display data. Tiga, penarikan kesimpulan. Empat, uji keabsahan data. Untuk uji keabsahan datanya terdapat 6. Yang pertama, triangulasi sumber. 2, triangulasi teknik. 3, uji kredibilitas. 4, uji transferabilitas. 5, uji dependabilitas. Yang terakhir, uji konfirmabilitas. Untuk hasil penelitian ini, pertama, profil sekolah. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Azainiyah yang beralamat di Jalan Pondok Halimun, Nagrog Salabintana, Kabupaten Sukabumi. Untuk jenjang akreditasi, terakreditasi A, berdiri dari tahun 2002. Misi dari SMP Azainiyah, terwujudnya insan kamil yang bermanfaat bagi bangsa negara. Untuk misinya terdapat 3. Yang pertama, mencetak manusia yang berakhlakul karimah dengan pembinaan ibadah. 2, mewujudkan manusia yang berilmu tinggi dan profesional dengan pendidikan pesantren dan madrasah. 3, mencetak manusia yang mandiri dengan kursus, keterampilan, dan latihan. Hasil penelitian. Pertama, konsep metode project learning. Model pembelajaran project learning dilaksanakan dengan memberikan tugas proyek kepada peserta didik. Tujuannya untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Hal ini dikemukakan oleh Thomas menyatakan bahwa project-based learning merupakan model pembelajaran yang dilaksanakan dengan proyek. Ketika kami sedang melakukan wawancara kepada guru bahasa Arab dan sejarah, kenapa di sini terdapat 2 guru atau 2 mata pelajaran? Karena memang di SMP Azainiyah itu
eh, metode pembelajaran project learning-nya dikolaborasikan atau menggabungkan pelajaran-pelajaran yang lain. Seperti contoh halnya ini bahasa Arab dengan sejarah, lalu Al-Quran hadis, fikih, dan akidah akhlak, dan BTQ. Jadi digabungkan, terdapat literasi di dalamnya. Mengatakan bahwa pembelajaran bahasa Arab dan sejarah di tingkat SMP yaitu kelas 7 sampai kelas 9, guru dianjurkan untuk melakukan pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode, salah satunya yaitu metode project based learning. Selanjutnya, implementasi metode project learning di SMP Azania. 1. Memberitahukan kepada siswa bahwa mata pelajaran bahasa Arab akan kolaborasi dengan mata pelajaran sejarah. Jadi awal langkah mulanya dulu yaitu guru harus merealisasikan dulu atau membuat jadwal kepada anak, memberitahukan bahwa pelajaran bahasa Arab itu berkolaborasi dengan sejarah dan memberitahukan apa yang harus dibuat, apa yang menjadi proyeknya. Nah, yang kedua, memberikan pertanyaan. Yang ketiga, merencanakan proyek pembelajaran dilanjutkan dengan menyusun perencanaan proyek. Nah, untuk di sini, anak dikasih waktu kurang lebih selama 4 hari untuk membuat percakapan. Jadi, untuk tugas dari project based learning ini, antara bahasa Arab dengan sejarah, anak harus membuat percakapan berbahasa Arab, tetapi menceritakan tentang sejarah. Jadi yang ditilai oleh guru sejarahnya adalah sejarah apa yang diambil oleh anak, sejauh mana anak mengetahui sejarah atau materi di kelas tersebut. Contoh seperti di kelas 7 menggunakan tentang para wali atau wali songo. Nah, sejauh mana anak-anak bisa mengetahui sejarah tersebut. Untuk bahasa Arabnya ditilai dari banyak atau tidaknya mufrodat dan benar atau salah dalam penulisannya. 3. Hasil dari metode project learning. 1. Menumbuhkan motivasi. 2. Pembelajaran ini melatih siswa untuk berpikir kreatif. Karena memang ketika kita telah melakukan atau merealisasikan, memberitahukan kepada anak-anak, memang ternyata anak-anak itu sangat kreatif. Dia bisa mencari kosakata menggunakan kamus dan sejarah-sejarah yang memang mereka mencari gitu. Ada yang dari kitab. Untuk kelebihan dan kekurangan ini, meningkatkan motivasi belajar siswa tentunya, 2. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Untuk kekurangannya memerlukan banyak waktu. Memang di sini juga dikasih waktu kurang lebih selama 4 hari anak untuk membuat percakapan. Nah, dan juga tugas ini dilakukan secara kelompok. Satu kelompok itu kurang lebih 4 orang. Kenapa harus kelompok? Karena percakapan tersebut akan langsung lebih dihafal gitu oleh anak nanti maju ke depan untuk menjadi percakapan saling tanya jawab. Itu. Nah, nomor 5 pada pelajaran apa saja yang sesuai dengan metode project based learning ini. Setiap jenis mata pelajaran memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan jenjang kelasnya. Pada dasarnya, semua mata pelajaran baik ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, agama, matematika, dan lainnya dapat menggunakan metode pembelajaran project based learning dalam kegiatan pembelajaran ini, tergantung kemauan dan ketekunan guru untuk melaksanakannya, serta rasa tanggung jawab guru yang tinggi terhadap peserta. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Model pembelajaran project based learning ini memiliki keunggulan yang sangat penting dan bermanfaat bagi siswa. Namun, model pembelajaran ini sangat jarang digunakan oleh guru karena memang dalam prakteknya memerlukan persiapan yang cukup dan pengerjaannya yang lama.
Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.